Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Waalaikumsalam wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya. Saya kira kita tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat yang luar biasa, nikmat untuk bisa bangun pagi, untuk bisa beribadah, dan yang terutama adalah nikmat iman, sehingga kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita, kami masih diberi kesempatan untuk bisa menimbang menimba ilmu. Alhamdulillah pada kajian subuh online yang ke-254 kita bisa hadirkan Dr. Sutrisno, spesialis Opjin, yang beliau bertugas di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan kebetulan beliau adalah Ketua ID Jawa Timur. Alhamdulillah. Untuk berkahnya acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, untuk awal kajian kita selalu membacakan tilawah, dan pada kesempatan kali ini rekan kita Mas Sigit Indroyono akan menyampaikan tilawah sekaligus sari tilawah. Dalam kesempatan ini akan dibacakan surat Al-Fatir ayat 28 dan 29. Monggo Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadinal ulama. Innallaha azizun ghafur. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Terjemah surat Fatir ayat 28 dan 29. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Sigit. Sami-sami Mas Indri. Mudah-mudahan apa yang dibaca kita bisa pahami dan kita maknai secara bersama-sama dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kajian Dr. Sutresno yang kedua. Matur nuwun Mas Dokter. Ini sangat Siap. sangat berterima kasih karena di tengah kesibukan beliau saya tahu Bang, beliau sangat sibuk sekali sehingga bisa masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kajian kami. Untuk sepenuhnya, monggo kami persilahkan Pak Dokter waktunya kepada panjenengan sepenuhnya. Monggo. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggih? Sudah bagus banget, Dok. Jelas. Silakan bagus banget, Dok. Ah, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqu qawli tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Saya diundang di forum yang baik ini. Tapi saya lihat ya usia-usia pasti ya sudah Ini pensiun. lansia. Saya Tanam. ya saya sebentar lagi juga pensiun, Pak. Usia emas. Ya mestinya gitu. Jadi mestinya hidup itu ya harus dimulai umur 60 ke atas ya. Oh, Iya ngerti. kan? Iya kan sudah mapan dan yang kedua mapan maksudnya mapan mentalnya ya. Karena kalau mapan uang, mapan harta nggak ada ceritanya. Di dunia ini nggak ada orang yang mengatakan mapan uang kalau mau jujur ya, pasti kurang aja gitu ya. Tapi secara 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 emosional itu mapan. Kalau saya dari orang biologi ya hormonnya sudah mapan. Orang itu sebenarnya digerakkan oleh hormon Bapak Ibu sekalian. Jadi mau dibikin apa aja itu tergantung hormon sebenarnya. Jadi di usia 60 itu hormon sudah dalam level yang steady state stabil, tapi stabil rendah. Jadi stabil rendah, makanya mestinya pada orang-orang 60 ke atas itu ya sudah emosinya itu sudah harus stabil, tapi stabil rendah ya, stabil rendah gitu. Itu memang hormon begitu. Jadi kalau masih bapak-bapak pengen emosi tinggi ada nanti kalau saya kasih hormon pasti emosinya tinggi. Jadi itu dari segi biologi ya. Saya mohon berkenan share PowerPoint ya. Iya, siap-siap. Nah, Monggo, punten. monggo. Iya. Apa sudah Iya, sampun. sampun nggih? Iya, sampun. Eh, para diri yang sangat saya hormati dan dimuliakan Allah. Tadi saya sampaikan pada Anissa tadi yang pertama, bahwa memang kita ini berasal dari satu sel. Ya, jadi apa saja itu dari satu. Jadi kalau pengajian Gus Bahak mengatakan ada loh orang ada ahli matematika masuk surga, beliau menyatakan ya ahli matematika masuk surga. Iya, memang betul. Jadi dengan ilmu matematika itu membuktikan bahwa semuanya berasal dari satu. Sehingga Gus Bah saat itu mengatakan ada pengajiannya. Saya setiap lari pagi selalu saya setel Gus Bah itu. Paling enak itu referensinya luar biasa. Iya, iya. Ya itu beliau itu selalu ada referensinya. Ya memang masuk surga itu ternyata juga jadi ahli matematika gitu ya. Ya gitu. Jadi ahli matematika dengan matematikanya itu dengan rumus-rumus itu bisa membuat masuk surga karena menurut Gus Bah saat itu berdebat dengan malaikat.
Iya, ini saya buktikan bahwa memang semuanya berasal dari satu, sehingga satu itu siapa? Ya Tuhan itu sudah gitu. Wah, ini tauhid ini. Bahasa agamanya tauhid ini. Wah, masuk surga nih. Ya gitu. Itu dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa memang pintu masuk surga itu ya dari berbagai sisi. Nah, saya tentu bukan seorang yang ahli dalam bidang agama karena memang fokus saya adalah dalam bidang biologi terutama manusia dan terutama juga dalam reproduksi. Jadi saya sebagian kecil saja dari kehidupan dan tentu saya akan mengajak para bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati ini untuk kita ya bicara dari sana. Bapak ibu sekalian, hmm, setiap kita sholat kan selalu melakukan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita setiap detik itu kita selalu minta kepada Allah. Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Kenapa paling tidak kita 17 kali minimal minimal itu ya minimal itu apalagi kalau setiap pertemuan diawali Al-Fatihah doa-doa diawali Al-Fatihah itu tambah banyak banget ya kan bahkan ya zikirnya panjang-panjang selalu luar biasa ya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita terjadi potensi bahwa kita itu setiap detik itu bisa menyimpang, ya, menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan yang tidak lurus. Ya, tentu kalau saya begitu kenapa? Ya karena Rasulullah bersabda bahwa hati manusia itu berubah sangat cepat. Ya kan? Yang mau qalibal qulub sabit qalbi ila dinik. Duduk, ayo tak ajari itu gitu kan begitu gambaran saya pakai bahasa saya. Karena memang hati itu memang adalah sangat cepat berubahnya. Makanya para hadirin sekalian, yang bisa menghisap hati itu hanya Allah. Itu kalau malaikat nggak mampu menghisapnya, ya kan? Jadi Allah betul yang luar biasa sangat cepatnya. Maka jangan heran kalau ada seorang perempuan ya yang notabene seorang wanita tunasusila ngasih minum anjing, ya kan? Anjing lagi, ya kan? Hidup dan itu satu-satunya amalan dia baik dan itu bisa membuat masuk surga ini cerita ya cerita. Nah, artinya apa? Menunjukkan bahwa betapa hebatnya bahwa keikhlasan hati yang ikhlas meskipun dia siapa gitu, ya kan? Itu ya hati yang ikhlas, tulus walaupun sedikit tapi ikhlas betul 100%, ya itu bisa membuat dia masuk surga. Tentu Bapak Ibu sekalian pernah lihat cerita seorang sufi yang masyhur ketika masuk surga ditanya, "Kamu masuk surga karena apa?" "Eh, karena amal saya yang banyak." "Ya Allah, bukan. Kamu masuk surga karena sepotong roti yang kau berikan kepada seorang ibu dan anak di bawah pohon kurma yang kelaparan siang itu." Nah itu jadi artinya apa? Jadi bahwa betul-betul bahwa bukan kuantitas ya, kuantitas tapi kualitas. Nah, maka kenapa kita selalu minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena setiap detik hati kita selalu potensi berubah. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kalau hati kita berubah-ubah, ya itu memang manusiawi gitu. Jadi manusiawi, jadi tidak usah kecil hati, ya kan. Aduh, aku berubah. Tadi maunya mau niat baik, mau berbuat baik, kok jadi berubah. Ya memang ya, memang gitu. Makanya kalau ada niat baik, segera kerjakan gitu. Karena mungkin 5 detik, 10 detik, 1 menit sudah hilang lagi gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau ada mau niat baik, segera kerjakan. Mau kasih uang ke fakir miskin, segera kerjakan gitu. Mau kasih amal ke masjid, segera kerjakan gitu. Nanti mungkin nanti ditunda sebentar lagi, aduh ketutupan yang lain, hati kita berubah, hilang lagi. Ya gitu. Jadi memang gitu, karakter dasar kehidupan manusia ini memang hati kita berubah. Memang begitu. Baik secara esensial ya maupun secara biologis memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun kita ini adalah ciptaan yang paling sempurna, kan? Paling sempurna dibanding yang lain, tetapi kita tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada kita yang jadi manusia yang terbaik. Jadi jangan sampai kita membuat kita itu ya seakan-akan sombong bahwa kita ini adalah orang yang terbaik ya. Orang yang amalnya banyak, orang yang pantas masuk surga. Nah, itu mari kita hilangkan hal kayak begitu. Karena basicnya kita memang diciptakan tidak seperti itu. Dari level seluler kita juga seperti itu. Mungkin lain kali saya tunjukkan, Pak. Level seluler pun kita sangat terjadi proses random yang luar biasa, yang tidak ada kepastian. Nah, itu nanti kita bicara ke sana, Bapak Ibu sekalian.
Maka saya akan cerita tentang saya saja supaya nanti gampang memahami bahwa ini adalah cerita tentang saya, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya selalu, saya adalah seorang dokter yang setiap hari bekerja melakukan operasi dan segala macam, dan kasus oleh perdarahan, tumor dan segala macam, yang ujung-ujungnya bahwa yang saya tangani itu sesungguhnya adalah seseorang perempuan yang berada di antara ujung hidup dan mati, begitu. Jadi in the brink of life and death, gitu. Jadi saya selalu menangani ke sana. Pertanyaannya adalah saya sering bertanya, apa ini bisa membuat saya masuk surga ya? Gitu. Karena saya lihat di Indonesia ada 250.000 lebih dokter, ada ratusan kejutaan insinyur, ada ahli pertanian jumlahnya banyak, di mana insinyur mau membuat listrik, mau membuat kulkas, mau membuat everything. Ya kan? Kemudian yang pertanian juga menumbuhkan padi, menyeleksi padi, membuat nasi yang apa padi yang bagus, beras, nasi bagus sehingga orang bisa kenyang dan bisa bahagia. Apa ahli-ahli ini ada potensi nggak ya bisa masuk surga gitu ya? Dengan ahli berasnya, ahli listriknya, ahli kulkasnya, saya yang operasi, para dokter yang lain, para guru yang mendidik anak kecil ilmu ABCD ini Budi ini Bapak Budi ya. Apa ini ada potensi nggak yang masuk surga? Ya, saya begitu. Nah, kalau orang misalnya wah masuk surganya orang yang sholat terus, bagaimana orang yang ada ada hendaya untuk tidak bisa sholat? Apakah potensi lebih kecil? Gitu kan. Bagaimana yang haji? Waduh, sekarang antrian haji sekian puluh tahun, bahkan ada 50 tahun. Gak mungkin bisa naik haji karena sistem manajemen seperti ini kan. Nah, berarti kan tertutup gitu. Atau orang korban, makin bagus korbannya makin tinggi kelas surganya. Wah, bagaimana orang yang tidak masuk surga gitu kan? Karena tidak bisa punya korban, apa nggak ada kans gitu ya. Nah, ini renungan-renungan saya Bapak Ibu sekalian, renungan-renungan saya, dan banyak hal lagi. Saya hanya bisa memberikan contoh-contoh saja bahwa apa ada nggak ya jalan lain menuju surga selain apa yang kita kerjakan semaksimal kita kita berbuat ya. Sehingga sekali lagi saya selalu terhibur dengan pengajian Gus Baha. Orang Badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, aku kasih tahu sholat itu apa sih? Ya sholat itu ya kamu mengerjakan sholat itu lima kali sehari, kan? Ya subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Itu toh, iya, itu bisa, iya, iya, nggak lebih, enggak, itu aja, gitu. Karena orang Badui kan pengetahuannya tidak terlalu tinggi, sehingga Rasulullah memberikan sangat simpel-simpel dan sangat yang mudah dan apa dan pas yang levelnya dibuat minimal gitu ya. Terus ya Nabi, eh, yang puasa itu apa? Ya puasa kamu Ramadan itu 29 hari 30 hari. Itu aja. Ya, yang lain nggak ada. Nggak ada. Itu bisa masuk surga? Bisa gitu. Ya kan? Ya Nabi syahadat, ya sudah kamu syahadat itu, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ada yang lain lagi? Enggak gitu. Ya kan? Jadi sholat, syahadat, puasa, ya kan? Jadi kasih kasih kalau haji ya mereka orang Arab ya jadi gampang sekali nih haji. Jadi kasih minimal itu orang Badui bilang, jadi itu aja saya bisa masuk surga? Iya. Loh, kan sedikit sekali. Iya, udah itu katanya gitu. Oh, kalau gitu gampang katanya gitu. Nah, artinya dari situ Bapak Ibu sekalian bahwa dengan batas yang minimal itu bisa seseorang mempunyai kans. Ya, ini dari cerita cerita tentang ibadah. Bagaimana dengan yang lain? Ya, bagaimana dengan yang lain? Bapak Ibu sekalian, ada buku bagus ini 1000 Jalan Menuju Surga. Dan ini menarik ini ya. Barangkali nanti kalau panjang punya waktu monggo dibaca sendiri. Tapi basic basicnya adalah bahwa segala sesuatu memang tergantung niat. Gitu. Jadi ini, jadi Rohal Bukhari Muslim nanti bisa dibaca sendiri bahwa kalau sesuatu tidak didasari niat, akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi eh, ngomong yang baik, niat baik, mengajar yang baik, saya operasi yang baik, tentu niatnya Bismillah. Dari sini kelihatan ini akan menjadi ibadah, gitu. Dari sini. Tapi sebaliknya kalau saya sholat, saya niatnya loh apa niatnya tadi niatnya apa nama itu ya sholat gitu kan atau usul itu sholat wah jangan-jangan cuman usul di mulut gitu ya ya kan nama itunya di mulut nah ini juga tanda tanya apakah itu juga niat bagus nah sehingga dikatakan dalam sebuah buku ini bahwa kalau
kegiatan yang seakan-akan itu bagian ibadah, tapi niatnya tidak pas, akhirnya menjadi suatu rutinitas. Nah, ini sehingga kuncinya pertama di sini adalah niat. Ya, seperti jadi ada kunci-kunci dalam kehidupan beramal kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau eh, ya saya sekali lagi saya paling senang dengan Gus Pak. Apa kunci surga? Ya, kunci surga ya syahadat. Sekarang kunci amal apa? Ya niat gitu ya. Itu jadi ada kunci-kunci yang memang harus kita kita ini. Nah, saya kan cerita lagi Bapak sekalian. Jadi saya memang belajar tentang kehidupan manusia itu memang sudah lama. Jadi sudah mulai saya umur 18 tahun sampai sekarang. Jadi sudah lama banget. Tetapi seberpuluh tahun saya mempelajari, memang saya tidak mengerti sepenuhnya tentang manusia ini. Bahkan di level namanya ovum, namanya sperma, itu juga sesuatu yang sangat complicated. Meskipun saya melihat setiap hari, memegang setiap hari, mengerjakan setiap hari, itu sungguh suatu complicated. Kalau saya ditanya bagaimana? Ya saya paling gampang menjelaskan ya saya tidak tahu begitu. Kenapa? Karena demikian luar biasa ciptaan Tuhan ini, ya kan? Bahkan sekarang orang bilang mengatakan ilmu kita tidak bicara tentang sel telur lagi, kita bicara tentang kromosom. Nah, kromosom luar biasa lagi, bahwa kita bisa memanipulasi kehidupan manusia ini dari kromosom. Ini luar biasa. Jadi perkembangan ke depan juga luar biasa tentang manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan heran kalau depan udah banyak ibu-ibu yang tidak mau hamil. Aduh, hamil ribet. Hamil itu berat, sesek, sakit. Nah, kalau punya anak bagaimana? Ya kita ke laboratorium saja. Ke depan banyak laboratorium yang menyediakan untuk kehamilan. Jadi seorang suami atau seorang laki menyerahkan spermanya, seorang perempuan atau pasangannya menyerahkan sel telurnya. Kalau di laboratorium dikasih register, dia di tangan itu register begitu, dikasih tahu bapak nanti tanggal sekian bulan sekian datang ke sini, ini bayi Anda sudah jadi. Gitu. Jadi sekarang luar biasa. Sekarang yang lagi ngetren bisnis itu sekarang adalah penitipan telur. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti lihat ada para pesohor-pesohor itu artis itu menitipkan telur, ya kan? Jadi ketika mereka sangat sibuk, mereka umur 28, 29, 30 begitu, mereka menitipkan telurnya, ya, ovariumnya ke laboratorium. Mereka berkarir, sehingga suatu saat ketika mereka umur 40 tahun, 39 tahun pengen hamil, maka dia mempunyai cadangan telur di laboratorium itu. Meskipun dia secara biologis umur 39-40 tahun, tapi sel telurnya yang disimpan masih umur 28, 29 ketika diambil itu. Maka sel telur itu bisa dimatang, namanya in vitro maturation oocyte. Itu seorang jadi bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi bisnis, kan ke depan itu akan bisnis luar biasa. Menjadi suatu blue ocean business. Jadi yang seperti lautan biru yang tak ada habisnya. Kita mungkin tidak bisa membayangkan, tetapi di negara-negara maju populasi sudah turun. Eropa itu populasinya turun, Singapura itu turun, mereka sedih tidak ada bayi di sana. Di Jepang itu kehabisan bayi karena orang-orang tidak mau hamil, ya kan? Maka orang-orang pada menitipkan sel telurnya karena sangat berat kehidupan di Jepang itu. Maka mereka tidak akan menikah pada usia-usia yang di bawah 30 tahun karena memang untuk hidup itu berat. Akhirnya mereka solusinya adalah agar sel telurnya tetap muda, maka mereka ketika umur 25, 26, 27, 28 begitu, mereka menitipkan sel telurnya di laboratorium. Ya, itu jadi bisnis. Dibayangkan, sel telur dititipkan. Ketika ibunya umur 40, baru diambil, dibesarkan, jadikan embrio, dimasukkan rahim. Bahkan juga dititipkan juga ke orang lain. Jadi ya, demikian kacaunya kehidupan ini ke depan Bapak sekalian. Ya, demikian kacaunya. Ya. Ini menarik untuk kita lihat bahwa memang kehidupan manusia ke depan semakin chaos. Ya, luar biasa. Juga di level sel telur ini terjadi suatu eh, proses biologi yang luar biasa. Ya, apalagi kalau kita melihat dari level selulernya, suatu permainan kebesaran Tuhan yang tak terkirakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat begini, ya, sayangnya ini hanya kita bisa lihat melalui mikroskop, ya kan? Bagaimana sel telur di ovarium, di indung telur manusia yang bisa tumbuh dan segala macam. Ini adalah suatu permainan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Itu tidak berbeda dengan di level fisika. Jadi fisika juga ilmu fisika menunjukkan luar biasa yang seperti itu. Ini adalah gambaran otak manusia yang bisa kita lihat ya dengan mudah di laboratorium.
bahwa ini adalah menggunakan Microsoft Electron bahwa otak manusia itu mempunyai jejaring yang seperti jagat raya. Jadi tidak ada bedanya. Juga suatu evolusi manusia yang luar biasa, Bapak sekalian. Kita tidak sadar bahwa satu perkembangan yang extraordinary dari kehidupan manusia, mulai dari sel telur, sel sperma, embrio, sampai tumbuh menjadi. Dan setiap fase-fase ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Seperti kita yang ada di usia 60 tahun ini punya karakter yang berbeda-beda ketika kita berusia usia sangat muda. Nah, tentu bahwa apa yang terjadi di level seluler ini persis sama dengan di level jagat raya. Jadi kalau bicara astronomi, di situ ada bintang yang masih embrio, ya ada bintang bayi, kemudian masih berbentuk debu, ya berbentuk nebula, kemudian tumbuh menjadi bayi-bayi kecil. Tapi ini bayinya bintang ya, luar biasa. Jadi sampai ukuran yang masif yang tak terkira besarnya tumbuh besar dan suatu saat akan aging dan kemudian akan mati ya membentuk black hole. Tetapi itu memang memerlukan waktu miliar tahun. Itu untuk sebuah bintang. Untuk manusia rata-rata puluhan tahun. Tapi basicnya adalah suatu evolusi yang memerlukan waktu dan menjadi entitas yang berbeda. Nah, juga orang Jepang bagaimana dia mempelajari seluler ini. Dan ternyata bahwa suatu perubahan di level seluler yang terkait dengan fasting itu ternyata uh, mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kesehatan manusia. Dia bukan Muslim, tetapi bahwa teman-teman dia ternyata sangat cocok dengan apa yang terjadi ketika seorang melaksanakan puasa. Dia bukan orang Muslim. Apakah orang-orang ini bisa masuk surga? Itu pertanyaan yang luar biasa karena dia adalah ciptaan Allah dan Allah pasti menyayangi semua ciptaan. Kalau kita membuat kursi sejelek apapun, pasti kita merasa merasa sangat mencintai barang yang kita buat itu, ya. Tapi itu tentu tidak dalam fokus kita. Karena memang jalan pikiran Allah kita tentu jauh-jauh dari kata mengerti. Nah, bisakah ilmu pengetahuan menjadi jalan kita menuju masuk surga? Bisakah aktivitas kita sehari-hari bisa jadi kita masuk surga? Bisakah profesi kita sehari-hari bisa menjadikan kita masuk surga? Itu pertanyaan. Tentu kalau kita belajar dari sekarang dari dunia internet yang demikian chaosnya, semua orang bisa membuat fatwa, semua orang bisa membuat kata-kata bijak, semua orang bisa membuat quote-quote yang bisa diposting di internet dan kalau kita tidak tahu, kita bisa tersesat. Maka yang saya ajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya kita menyimak buku suci kita, Al-Quran, ya, biar kita nggak usah ribet-ribet mencari-mencari yang lain, gitu ya. Untuk menjawab bisakah ilmu pengetahuan menjadi jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua tahu, ya inilah saya katakan tadi suatu evolusi manusia. Ya, bagaimana Al-Quran Allah memberikan tuntunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Ya, kaifa takfuruna, ya tidak percaya. Takfuruna billah. Why? Kenapa kamu kok nggak paham? Kamu nggak percaya sama Allah, kan? Ketahuilah bahwa kamu dulu itu mati. Ya. Kaifa takfurun billah wa kuntum amwatan. Kamu itu nggak ada tadinya. Ketika kita masih berbentuk ovum sperma dari orang tua kita, ya kita itu nggak ada, ya kan? Kita itu nggak ada. Ketahuilah kamu itu mati. Kemudian kamu dihidupkan. Ketika kita terjadi fertilisasi, itulah start fertilisasi, itulah kita mulai hidup. Kenapa? Ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kamu akan dimatikan, matikan lagi. Setelah hidup, bayi lahir jadi manusia yang ini, yang segala macam ulahnya selama kehidupan ini, yang jadi pejabat ya begitu ulahnya, yang jadi orang baik ya insya Allah amalnya baik, yang jadi orang jahat ya begitulah ulahnya. Ini ya, kamu akan dimatikan. Semua, tidak peduli. Ya. Semuanya akan mati yang namanya manusia itu, ya kan? Kemudian kamu akan dihidupkan lagi. Ya nanti pada fase berikutnya, fase kehidupan, fase kematian kita, itu fase akhirat, ya kan? Yang panjang bermiliar tahun itu, ya kan? Dan kemudian wa ilaihi turja'un, ya kan? Summa ilaihi turja'un. Dan pada akhirnya kamu akan dikembalikan
kepada Allah. Nah, ini fase yang terakhir ini banyak menjadi perdebatan dan itu tentu Bapak-bapak sangat menarik untuk memahami yang terakhir ini untuk membaca bukunya Bapak Agus Mustafa. Judulnya ternyata Akhirat Tidak Kekal. Nah, itu menarik ya. Jadi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa hayyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu dulu tuh nggak ada. Kamu hidup. Kemudian dimatikan. Kemudian dihidupkan lagi. Dan terakhir summa ilaihi turja'un. Dan yang terakhir adalah kamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah ini, jadi kita ini sekarang pada fase yang kedua Pak Ibu sekalian. Dulu kita nggak ada, ya kita nggak tahu. Kemudian kita dihidupkan, dan sekarang kita ini, panjenengan dan saya semua ada ini, ya kan? Kemudian dimatikan, ya setiap hari kita lihat orang mati, ya setiap hari kita tahu orang mati. Jadi ada tiga fase, tiga stasiun yang sudah kita lalui dan kita lihat. Ketika kita tidak ada, sekarang kita hidup, dan setiap hari kita lihat orang mati. Nah, sekarang fase yang belum adalah ketika dihidupkan kembali, ya menunggu waktunya. Dan yang terakhir adalah summa ilaihi turja'un, ya kan? Jadi ada dua fase yang kita belum melihat langsung mata kita, ya kan? Yang tiga fase sudah kita lihat langsung dan kita alami, ya kan? Fase tidak ada kita tidak bisa merasakan, tapi kita bisa melihat. Kemudian fase hidup ya sekarang kita kerjakan. Yang fase mati setiap hari kita lihat orang mati dan kita juga pasti seperti itu. Dan yang belum kita lihat, ya yang belum dengan mata kita, fisik kita adalah fase kehidupan dihidupkan lagi, fase kematian dan summa ilaihi turja'un. Nah, jadi ada 5 stasiun yang diceritakan dalam Al-Baqarah ini dan ternyata 3 kita sudah mengalami sehingga 2 tinggal menunggu saja. Ya, kalau 5 pertanyaan dan 3 sudah benar, pasti at least nilai kita pasti 60. Ya, jadi pasti kebenarannya itu sudah 60%, ya kan? 60%. Tinggal 2 itu yang nanti akan kita kerjakan. Ya, itulah levelnya iman di situ. Ya, itu beruntunglah kita mempunyai level iman sehingga 2 yang terakhir itu kita juga percaya sehingga kita menggenapi kepercayaan kita kan 100%. Ya kita begitu. Bapak Ibu sekalian, ini kita berpikir logika dan ternyata memang ini yang diterangkan Allah seperti itu. 200 kali lebih Allah meminta kita untuk bernalar, berpikir dan seterusnya. Juga Anissa, ini Bapak Ibu sekalian, ya kan, yang saya sampaikan ya pada saat pembukaan saya tadi, bahwa hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian pasangannya, kemudian dikembangkan pihak laki-laki dan perempuan, dan kepada Allah yang namanya kamu meminta dan peliharalah hubungan keluargaan. Jadi luar biasa. Jadi fase-fase ini, fase-fase kita dari diri yang satu, berkembang biak, membentuk keluarga, dan menggunakan namanya untuk saling berhubungan antar manusia, dan meminta apapun dengan menggunakan namanya. Dan yang kita selalu optimis adalah sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini luar biasa. Ya Yuhanas, takrabakumul lati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rajulan katsiran wa nisaa wa taqul tasaalun bil arham inna wa kana 'alaikum raqiba. Jadi luar biasa. Ini sering dibaca para khotib ketika sholat Jumat, mengingatkan kita, kamu, kita, saya, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya nggak adalah makhluk kolektif, ya. Kolektif. Jadi jangan pernah aku kepingin masuk surga sendiri, kepingin baik sendiri, kepingin jangan. Kita basicnya adalah kolektif, ya sosial. Karena memang Anissa ini memang cerita seperti itu. Dan banyak sekali Al-Quran yang kita ini makhluk kolektif. Jadi kalau bisa dalam forum yang bahagia ini, nanti kalau masuk surga ya kolektif gitu. Amin. Lah, cara kolektif itu gampang, Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya kolektif itu gampang. Jadi ada dalam hadis qudsi. Gimana ya? Dan nanti ada yang amalnya banyak, Pak Dokter. Ada yang sedikit. Ya, itu kan menurut kita. Tapi gampang karena caranya kolektif itu. Di dalam hadis qudsi dikatakan, maka para ahli sorga, ketika kamu di sorga, nanti tanyalah kepada Allah, ya Allah, mana grup pengajian alumni SMA 3 dulu yang bareng-bareng sama saya gitu. Ya, kayak itu. Maka dengan bertanya seperti itu,
Allah langsung memberikan syafaat khusus pada ahli surga ini. Ya sudah, sana carilah dan bawa ke sini. Gitu. Artinya gitu gampangnya gitu. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Jadi nanti mohon nanti saya juga dicari ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di sana nggak, saya ketemu Pak Amin, ya Robbal dokter Alamin. di mana dulu ya pagi-pagi ngobrol sama saya gitu kan. Ya nanti jangan tengah. Maka dengan pertanyaan itu, maka Allah akan memberikan privilege, kekhususan pada ahli surga ini untuk datang menjemput, menanyakan, mencari teman-temannya yang tidak ada di surga. Sana kan hanya dua tempat, nggak, kalau nggak di surga ya dibuka di surga kan gitu ya. Ya, ya. Maka maka ahli surga ini bisa mengumpulkan teman-temannya, kerabatnya, saudaranya, dan semua untuk mendapat syafaat dari dia yang sudah bertanya kepada Allah tadi ya. Jadi mohon itulah kenapa kita harus kolektif bersama-sama gitu. Dan juga luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau sendirian sepi gitu pasti ya. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya kita memelihara kolektivitas bersama seperti ini. Jadi saya sangat bahagia bisa di tengah-tengah keluarga besar yang selalu berkumpul dan saya sudah 2 kali ini ikut dalam keluarga ini. Bapak Ibu sekalian, setiap sholat eh, Imam Afdhul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah pasti sudah refleks itu ya. Jadi bangun tidur kriip-kriip gitu ditanya, ayo coba sih lafalkan. Ya malah sudah kunci masuk surga. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di dalam literatur bahkan menjadi kebiasaan para pimpinan sholat ya ada kata fa'lam anahu. Jadi kalau kamu paham, artinya apa? Kalau kamu paham, la ilaha illallah itu bukan magic gitu. Ini ada sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Tetapi kamu harus paham, ya kan? Harus paham, ya kan? Harus paham. Betul itu di fa'lam anahu. Harus paham bahwa la ilaha illallah itu luar biasa. Melebihi apapun, ya kan? Jadi jangan dijadikan sebuan, jampi-jampi begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan. Kehebatannya ini kehebatan yang luar biasa, bukan obat suwu-suwuan seperti yang dipraktekkan dalam masyarakat kita beberapa yang gitu. Memang luar biasa la ilaha illallah kunci masuk surga, tapi la ilaha illallah ada syaratnya. Tolong fa'lamanahu. Pahami maknanya la ilaha illallah. Demikian luar biasa itu kenapa kan? Itu luar biasa. Sehingga kalau kita mencintai dan menyayangi sampai ke sel-sel kita, fa'lamanahu. La ilaha illallah, kita harus mengembangkan fa'lamanahu kalau kita memahami. Maka untuk memahami itu, jadilah orang yang berilmu. Maka tadi pada eh, pembukaan dibaca bahwa siapa yang paling takut kepada adalah ulama, yaitu orang yang berilmu. Jadi jadi ulama di sini diartikan coba Bapak lihat-lihat ya dalam banyak tafsir bahwa ulama di sini adalah orang yang berilmu. Maka sangat sinkron bahwa kenapa kita harus berilmu. Karena kalau kita berilmu, kita bisa memahami dengan bagus, maka kita semakin takut kepada Allah. Ya kan? Semakin cinta dan sayang kepada Allah. Sehingga kita patuh 100% tanpa reserve kepada Allah. Nah, itu. Maka kita diminta ketika kita melafalkan la ilaha illallah. Tolong fa'lam anahu. Pahami itu, kehebatan itu. Ya kan? Maka tentu dengan memahami keilmuannya itu, maka kita harus mempunyai ilmu. Ya. Nah, banyak sekali Allah minta kita untuk tolong dong kamu pikir. Masuk kamu nggak mikir, ya kan? Masuk kamu nggak memikirkan. Apalah takilu kalau kamu tidak berpikir. La'allakum tatafakkarun. Ini ratusan kali Bapak Ibu sekalian. Jadi ratusan kali kata-kata ini muncul. Kalau ratusan kali, demikian kuatnya Allah menyuruh kita untuk berpikir, untuk bernalar, untuk mengambil pelajaran, ya kan? Dan untuk memahami. Ratusan kali kata-kata ini ya, berbagai macam kata-kata ini ya. Artinya apa? Bahwa ayo kita berpikir. Dan ini Al-Quran, jadi menurut saya tidak usah kita berbantah-bantahan, ini Al-Qurannya sudah gitu. Jadi kalau berbantah-bantahan itu hanya pemahaman kita saja, ya kan? Tapi basicnya ini kata-kata absolut, ya. Ini juga ini ya, kata-kata ini dalam Al-Ghoshiyah ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Apakah kamu tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Jadi Allah mempelajari nyuruh kita mempelajari unta. Gimana ya? Unta seperti itu hidup di padang pasir panas banget. Kok bisa dia hidup panjang berjalan ribuan kilo luar biasa.
Belum tahu unta. Allah juga menyuruh. Dan langit bagaimana ditinggikan. Ya Allah, ternyata langit itu makin tinggi. Jagat raya ini makin expanding luar biasa dan kecepatannya tak terpikirkan. Ya kan? Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Kalau kita nggak tahu, kayaknya gunung itu meneng aja diem aja. Tapi sesungguhnya, kalau kita melihat melihat National Geographic, Bapak Ibu sekalian, gunung itu makin tinggi dan makin menjauh. Sementara ada benua-benua yang makin menjauh, ada benua-benua yang makin mendekat. Sehingga jangan heran, sekian ribu tahun ke depan, Afrika itu akan terbelah. Karena sebagian separuh Afrika akan mendekati India, dan sebagian akan jadi laut, sebagian Afrika akan menjadi benua tersendiri lagi. Itu ribuan tahun ke depan. Dan itu terus terjadi setiap setiap periodenya itu sekian senti, sekian senti, sekian senti. Jadi foto-foto National Geographic itu menunjukkan luar biasa. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Luar biasa. Jangan kira bahwa di puncak Himalaya itu ada ganggang laut. Jadi kan lucu. Loh, puncak Himalaya kok ganggang laut? Logikanya apa? Ya logikanya dulu Himalaya itu ada dasar laut. Gitu kan begitu. Dasar laut, ya kan? Loh kapan? Ya sekian ribu miliar tahun yang lalu, gitu kan? Bahwa Himalaya itu adalah dasar laut. Sehingga memang terbukti bahwa yang dulunya gunung ada dasar laut, yang sekarang dasar laut, kelak akan menjadi sesuatu yang berbeda. Itu ilmu pengetahuan. Dan memang Allah menyuruh belajar itu. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Ini Allah mengajak itu, ya. Makanya kita disuruh, ayo kita pelajari. Allah menyuruh kita untuk berpetualang di jagat raya ini dalam skala makros atau skala mikros, ya skala yang jagat raya atau manusia. Paling tidak kita belajar tentang diri sendiri dan belajar tentang orang-orang di sekitar kita. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa yang Allah menyuruh kita untuk belajar dan ketika menerima ayat ini, Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah sampai nangis. Nangisnya kenapa? Apa bisa nanti hambaku, pengikutku, gitu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la li ulil albab. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Jadi ketika menerima ayat ini, Ali Imran 191 ini, Rasulullah nangis. Rasulullah kenapa nangis? Aduh, ini ada ayat yang sangat berat. Kenapa? Karena kita, nanti kita, saya dan hamba bagus semuanya harus belajar tentang langit dan bumi. Astronomi ini Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam, siang, bahkan malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas. Siapa itu? Orang yang mengingat Allah. Berdiri ya ingat Allah. Duduk ya ingat Allah. Berzikir. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha. Jadi orang yang berdiri. Dia mau. Maka tahu. Malah junubihim. Bayangkan. Jadi ketika berdiri ingat Allah. Ketika duduk ingat Allah. Ketika tidur pun ingat Allah. Dalam segala macam variabelnya. Tidur itu bisa bisa istirahat. Bisa sakit. Sembarang kalir. Ya kan? Atau aging. Ya kan? Itu ada selalu ingat Allah. Karena kita diminta untuk itu. Dan mereka berpikir, jadi ingat, tapi juga mengolah kita, pikiran kita, apa, memikirkan, kok bisa ya seperti itu tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga orang yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berkembang mempelajari ilmu pengetahuan, astronomi, teleskop Hubble, Malang Jagat Raya, luar biasa, bahkan para astronot yang dikaruniai barokah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan puncak pemahaman. Di puncak pemahaman itu apa? Ikhlas, pasrah. Maka ketika seseorang sudah dalam pahaman yang luar biasa ini dan di ikhlas ini Allah menuntunnya sebuah doa. Apa doanya? Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksud Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya kan? Jadi ketika, waduh, luar biasa begini nih. Rasanya kok semakin saya tidak paham, maka tengah ke, di tengah ketidakmampuan, di tengah pemahaman yang tinggi, di tengah itu ikhlas dan pasrah.
Robana ma kolakta hadza batila subhanaka fakinna adzabannar. Jadi kalau kamu sudah tahu, paham kebesaran Tuhan, ayo tak tuntun. Kira-kira begitu ya Allah. Ya Allah, apa doanya ya Allah tuntunannya? Robana ma kolakta hadza batila subhanaka fakinna adzabannar. Jadi Allah menuntun kita ketika sudah di puncak ilmu, sudah di puncak kehebatan, ayo tak tuntun. Ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi permintaannya karena saya ini bodoh, ya Allah, jangan saya masuk neraka gitu, ya kan? Karena saya ini nakal ya Allah, karena saya ini nggak pinter ya Allah, karena saya ini berbuat jelekan ya Allah, tolong pelihara saya jangan masuk neraka. Jadi ini memang doa dalam Ali Imran ayat 191 yang Allah tuntunkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga seperti ini, untuk mempelajari alam semesta yang luar biasa ini, Bapak Ibu sekalian. Ini juga ya, ayat 164 Al-Baqarah ini juga luar biasa. Kita disuruh mempelajari langit bumi, ya, langit bumi, ganti siang malam, kapal yang berjalan di lautan. Ini ilmu luar biasa ya, luar biasa. Kemudian kehidupan di bumi, air, ya kan? Bumi yang hidup dan mati. Kemudian binatang-binatang, pergerakan angin dan awan. Ternyata Allah minta kita, tolong itu pelajari. Karena kalau ilmu-ilmu itu, ilmu oceanologi, hidrologi, klimatologi, geografi, ya kan? Dan ilmu astronomi dan lain-lain. Bahkan ini sampai ilmu binatang. Ilmu binatang itu apa termasuk apa itu ya? Ya kita ada fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan. Nah, itu ini adalah di sini semuanya. Jadi saya punya keyakinan bahwa teman-teman yang bekerja di laboratorium binatang untuk menghasilkan berbagai macam riset, ini adalah Allah menyuruh kita untuk itu. Mari kita niati Bismillah lillahi ta'ala. Ya kan? Maka ini adalah yang kita kerjakan dalam profesi kita sehari. Banyak sekali Allah untuk kita menekunnya dengan bagus. Gitu. Memang tidak semuanya harus terjawab dengan bagus. Memang dalam ilmu itu ada namanya ya Muhammad, ada yang mutasyabihat ya. Itu yang Muhammad itu jelas ya, tapi mutasyabihat itu memang tidak mudah dipahami. Dan itu goibnya itu juga memang relatif tergantung pemahaman ilmunya. Maka kita tentu tidak boleh banyak buang-buang waktu untuk berdebat sesuatu yang mutasyabihat. Kenapa kita nggak mampu? Ya, makanya ketika Rasulullah sendiri juga begitu. Ada satu hal yang yang memang Allah udah nggak usah kamu jawab. Apa itu tentang roh, ya kan? Wayas alunaka anir ruh, quli ruhu min amri robi. Karena orang orang orang-orang Yahudi itu suka ngetes sama Rasulullah. Karena sejak dulu Yahudi itu tahu ketika zaman Nabi Musa dalam Tauratnya, Isa dalam Injilnya, itu kan mereka tahu ada satu perkara yang para Nabi nggak bisa jawab. Apa itu roh? Nah, aku mau ngetes Muhammad gitu kan. Muhammad dia jawab nggak? Kalau dia jawab berarti dia bukan Nabi. Karena Nabi terdahulu nggak bisa gitu kan. Maka sebelumnya sudah Rasulullah diberitahu oleh Jibril atas izin Allah. Nanti kalau orang itu mengetes kamu, nanya itu jangan jawab, itu mau ngetes itu gitu kan. Mm-mm. Betul, ya kan? Orang Yahudi datang ke Rasulullah mengajukan ada 3 pertanyaan dan salah satunya, ya Rasulullah, kalau kamu memang Nabi, Rasulullah jawab apa itu ruh, gitu kan? Maka itulah dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruhu min amri rabbi. Itu adalah ayat Al-Quran. Maka itu yang diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya sudah jangan tanya ruh karena quli ruhu min amri rabbi. Diikuti dengan wa ma'utitum minal ilmi illa qalilan. Kenapa? Karena ilmu kita sangat sedikit untuk bicara yang satu itu. Gitu kan? Yang ruh itu ilmu kita sangat sedikit dan saya juga tidak tahu. Maka sinkron jawaban Rasulullah, orang Yahudi, oh iya sinkron. Wah betul. Ya tapi dasar Yahudi mana mau mau ngikut ya namanya juga Yahudi ya. Sampai sekarang pun juga mereka bolak-balik kebenaran ya seperti Israel sekarang ya. Bapak Ibu sekalian, jadi luar biasa itu. Maka kalau kita bisa memapping ajaran-ajaran ini sungguh luar biasa. Maka cabang-cabang ilmunya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara
tentang Al-Mu'minun 12-14 ini ilmu kita namanya embriologi ya. Ini penciptaan manusia dari ovum, sperma dan lain-lain. Ini cabang embriologi. Ini tumbuh sangat pesat luar biasa. Sekarang manipulasi di level embriologi ini luar biasa. Bahkan sekarang bisa menyeleksi jenis kelamin, bisa menyeleksi jenis manusia, bisa menyeleksi gen tertentu. Bahkan kapan hari pertemuan kita di luar negeri, dia bilang, aku ntar lagi mau bikin manusia bisa terbang. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena saya sudah bisa mendapatkan gennya sayapnya burung. Maka kalau nanti saya bisa bereksperimen, kalau ada embrio, tak taruh gen sayap itu, maka orang ini akan jadi mempunyai sayap. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mirsani X-Men, ya X-Men ada manusia macam-macam itu bukan imajinasi, ilmu pengetahuan memang bisa mengerjakannya sekarang. Ya, jadi cuman masalahnya adalah masalah etik dan masalahnya adalah mereka belum mengeluarkan, ya gitu. Di level-level mereka yang tidak Islam, wah itu luar biasa. Tapi memang dari ajaran Katolik pun dari Vatikan memang melarang memanipulasi embrio. Jadi kalau kita lakukannya ya haram gitu ya. Nah, kita kan jelas ya kan jelas. Nah, itu haram memanipulasi embrio. Tapi di Katolik juga sendiri itu yang apa? Yang mereka mengharamkan manipulasi embrio. Karena memang manipulasi embrio itu sudah menjadi kebiasaan teknologi ya. Nanti Bapak Ibu sekalian gen mapping kita sudah muncul. Jadi nanti cuman belum dibuka secara public domain yang bisa diakses semuanya. Maka nanti kita bisa melihat gen kita masing-masing dengan mudah di internet, ya. Tapi itu tinggal tunggu waktu saja saya rasa, karena memang itu semua dalam proses dan mapping gen kita sudah selesai, ya. Juga itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilmu andrologi dan embriologi. Luar biasa Najem ini, ya kan? Ini banyak di dalam An-Najm ayat 4546 ini dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari sel sperma yang dipancarkan. Luar biasa ini andrologi dan embriologi berkembang luar biasa saat ini. Juga Al-Mujadilah ayat 11 ya kan ini juga bercerita banyak hal tentang pergaulan ya kan dalam majelis ya kan bagaimana sikap kita kalau kita datang terlambat dan lain-lain. Inilah ilmu etika pergaulan, etika menuntut ilmu dan manfaat bagi seseorang yang datang lebih awal. Juga dalam At-Taubah ayat 122, Bapak sekalian, ini ayat ini kita bisa petik pelajaran ilmu pengembangan sumber daya manusia, ya kan? SDM, ya kan? Jadi sungguh bahwa orang-orang yang memperdalami bagaimana mengembangkan sumber daya manusia itu mempunyai dasar-dasar yang kuat di dalam Al-Quran. Kalau kita tahu, kalau kita paham ini seperti fa'laman nahu tadi ya. Juga dalam Yunus ini Bapak Ibu sekalian ya luar biasa ya. Jadi tentang matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya. Kenapa kok matahari bersinar kalau bulan kok bercahaya? Nah gitu kan. Luar biasa. Juga orbit-orbit yang spesifik. Kalau orbitnya salah, tabrakan itu jangan bisa lari. Sehingga jangan heran tanda kiamat ke depan adalah ketika bumi keluar dari orbit ya sehingga masuk ke dalam suatu nebula yang penuh dengan batu dan pasir sehingga manusia akan seperti aneh-aneh yang berterbangan karena dihantam berbagai macam meteor yang luar biasa karena bumi salah orbit ya ke depan begitu kira-kira ya skenario ilmu pengetahuan memang begitu ya, sehingga tidak ada astronomi berangkat di sana dan tentu siang malam ya kehidupan di langit dan di bumi itu luar biasa kebesarannya dan itu ilmu pengetahuan tumbuh sangat pesat di sana. Kita merasa beruntung karena kita bisa mempelajari ilmu astronomi, ilmu biologi, tetapi juga agama kita hebat ini juga menyuruh kita untuk mempelajarinya. Maka kita dalam suatu jalan yang lurus, yang paralel. Juga dalam ayat 3 sampai 4 Bapak sekalian, ini banyak ini tentang pertanian ya, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang climate, taksonomi, bahkan tentang kuliner ya. Saya ada begitu. Ya, luar biasa begitu. Jadi kalau ada buah-buahan yang enak rasanya ya kan. Kemudian ini berbagai macam rasa. Lagi kita kuliner ini ya. Jadi buah ini rasanya itu, buah itu rasanya itu. Wah, berbeda banget ya kan. Itu kuliner itu ya. Jadi kalau kita namanya kuliner, jadi setiap hari panjenengan semuanya mirsani kuliner yang enak-enak itu. Ya Alhamdulillah agama kita juga kita sudah Allah menyuruh kita itu loh di bumi itu ada macam-macam kebun-kebun anggur, ada tanaman
kurma dan lainnya bercabang-cabang, disirami ya tumbuh, ya kan, dengan air. Kemudian rasanya juga berbagai macam, ya, luar biasa. Ya saya merasa sangat bersyukur dan cinta bahwa agama kita ini ternyata luar biasa ya. Meskipun kulnya ternyata kita sudah dituntun di situ ya. Tadi Al-Ghaziah, Bapak Ibu sekalian, ya kita ini bagaimana unta ya diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan luar biasa. Jadi ilmu-ilmu geografi, ilmu tentang gunung, ya kan, ilmu astronomi ini memang mendapat tempat tersendiri yang Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Ini juga begitu, anak hal ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan tempat yang sangat 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 luas kita semua untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia dunia ini. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, profesi kita, seharian kita selalu diwadahi itu sebagai suatu ibadah bila kita paham dan diniati dengan niat yang baik ya. Al-Isra ayat 12 juga begitu ya. Ini juga banyak sekali yang saling menguatkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Al-Fatihah ayat 27-28. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi kehidupan di bumi ini Allah minta ayo dipelajari supaya kamu tahu betapa besarnya Tuhan yang Maha Esa. Betapa hebatnya la ilaha illallah ya itu. Maka fala tahu, ayolah kamu tahu, ya kan? Maka tahu itu kita harus belajar menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu. Maka kita tahu fala tahu la ilaha illallah, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syarika innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Sebagai akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din afiatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa tawbatan fil maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi syakaratil maut wa najata min rahmatin dal hisab. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mohon maaf bila saya ada salah, ada kurang. Matur nuwun, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa kajian pagi kita pagi ini, Pak Dokter. Matur nuwun. Memunten Pak Dokter, mungkin menjenengan ada waktu sampai jam berapa karena ada beberapa pertanyaan ini. Oh, enggak apa-apa, saya bebas saja. Oh, ngeten nggih. Nggih, Nggih, nggih. Ini ternyata banyak yang rawuh ya, 40-an, 45. ya ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Matur nuwun, ini ada dari Pak Endang Hendarto. Saya bacakan Pak Ustadz nggih. Iya, monggo. Terkait dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter, yaitu tentang tren penitipan embrio yang diperkirakan akan menjadi bisnis di kemudian hari. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau menurut hukum syar'i? Enggak Pak Ustadz? Saat ini Pak, saat ini saya berbicara hukum legal dulu ya. Hukum legal dulu di dunia ini memang berbagai macam eh, yang ditetapkan. Kalau di Indonesia itu boleh, ini legal, legal dulu saya bicara legal dulu. Asalkan memang sperma dan ovum itu dari pasangan yang sah, gitu ya. Iya. Pasangan sah, itu syaratnya memang gitu. Apakah itu bayi tabung, ya kan? Apakah nanti embrionya dititipkan, itu boleh legalnya. Asalkan asal sperma dan embrio itu berasal dari eh, pasangan suami istri, gitu. Itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dilakukan manipulasi embrio, ya kan? Kecuali untuk tujuan kesehatan. Contohnya, manipulasi embrio itu gini, anak yang anak yang ada seorang keluarga, anak pertama talasemia berat, akhirnya mati umur belasan tahun. Anak yang kedua talasemia berat, mati umur 9 tahun. Anak ketiga talasemia berat, mati umur 18 tahun. Kemudian dia datang ke pusat penitipan dan embrio ini, tanya, anak saya yang keempat ini, dokter, bisa nggak gen talasemianya dibuang? Nah, maka itu kita bisa mengidentifikasi gen talasemia, maka gen talasemia itu dibuang. Maka Hmm. anak keempat itu gen talasemia dibuang,
maka jadilah dia embrio yang anak yang keempat ini yang tanpa gen talasemia gitu. Maka dia itu yang akan ditransfer ke rahim ibunya dan tumbuh menjadi bayi yang tanpa gen talasemia. Nah gitu. Jadi itu tujuan manipulasi embrio untuk tujuan kebaikan. Itu boleh. Itu boleh. Hmm. Ya gitu. Itu Hmm. boleh boleh dikerjakan secara legal. Kalau di seluruh dunia, di negara lain, apalagi negara-negara sekuler, waduh, gak dibatasi. Mau dibikin anaknya tinggi, anaknya cantik, anaknya hidungnya mancung, ya sebenarnya yang di luar anu ya, di luar tujuan kesehatan itu mereka boleh gitu, boleh. Tapi Indonesia tidak boleh. Jadi Indonesia harus tujuannya ada betul-betul ada tujuan khusus dan tujuannya itu terbatas untuk kesehatan yang bersangkutan atau bayi yang bersangkutan itu boleh. Nah, sekarang dengan fatwa keagamannya bagaimana? Tentu saya tidak bisa menjawab ini dengan memuaskan, tapi yang jelas itu tugas-tugas para pimpinan agama, ahli ya, ya ahli fikih ya, bagaimana membuat istilahnya fatwa kontemporer, artinya dengan perkembangan ilmu embrio genetik level ini nanti bisa dibuat dibuat fatwa yang bagus. Sejauh yang saya tahu bahwa manipulasi-manipulasi itu harus berasal dari embrio yang berasal dari suami istri sah dan dengan tujuan kesehatan. Tapi tentu ke depannya bahwa bagaimana dengan level-level sampai penitipan jangka panjang. Karena sekarang itu bukan hanya penitipan, Pak. Penitipan aja itu sudah bernilai bisnis, ya kan? Bahkan nanti selnya pun menjadi stem cell itu juga menjadi nilai bisnis kan sekaligus pengobatan. Apalagi nanti juga maturasi oosit. Waduh, itu luar biasa. Jadi itu luar biasa dan kedepannya kita memerlukan ahli-ahli fikih yang bisa merumuskan ini dengan bagus agar agar ya umat yang ada di level ya dasar ini mempunyai pegangan. Semua dalam proses, semua dalam proses dan tentu saat ini hal-hal semacam itu hanya terjangkau oleh orang-orang tertentu, ngapunten karena memang pembiayaannya luar biasa, luar Hmm. biasa, sangat besarnya gitu ya. Hmm. Sementara itu nggih, Pak Hendri. Jadi, matur nuwun Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Endang. Mungkin ada lagi Ini Pak eh, Dokter. yang akan bertanya, monggo. Ini sementara di chat belum ada. Kalau mau ada langsung bertanya, silakan atau raise hand. Saya masih boleh melanjutkan Pak Hendri? Oh, mangga, Boleh, mangga, mangga. oh, Pak silakan. Endang. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan Pak Dokter barusan. Itu pertanyaan dari saya Pak Dokter. Nggih, Kebetulan kasusnya saya punya anak nih udah 7 tahun berkeluarga. Sampai nggih. sekarang masih belum punya keturunan. Dan Nggih. hasil pemeriksaan dari dokter ternyata katanya anak saya yang perempuan ini ada semacam pelengket. Sehingga eh, akhirnya disarankanlah ikuti program bayi tabung itu. Mhm. Saya bertanya tadi, jadi berharap uh, sudah sedang berproses bayi tabungnya. Kebetulan itu Oh, yang iya, di yang di Bandung tuh ya, yang nggih. di Jati, yang di Iya, Jati. iya. Iya. Uh, Kalau bayi tabung, Pak Andang, bayi tabung itu memang sudah ada fatwanya itu memang halal, asalkan sekali lagi dari suami dan istri yang sah, gitu. Nah, itu ya, itu sudah ada itu kalau itu ya. Kalau konteksnya bayi tabung lah ya. Jadi iya, konteksnya bayi tabung baik-baik. sudah, itu memang asalkan Jadi pokoknya langkah langkah anak saya untuk ikut program bayi tabung ini uh, aman ya Pak oh Dokter? iya, itu halal Pak, itu halal itu Pak, itu halal. Pokoknya dari Alhamdulillah. suami istri yang Alhamdulillah. ya Alhamdulillah. yang sah itu ada itu fatwanya kalau itu. Betul, itu anak saya Dengan yang 7 tahun. ya iya. Terima kasih banyak kalau gitu Pak Dokter. Oke, Saya ingin mengungkapkan unek-unek kebetulan ada kesempatan dari Pak Hendri diberikan kesempatan. Terima kasih Pak Hendri dan Pak Iya, Dokter. siap. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Ini di chat juga ada satu lagi dari Bu Yulia. Bu Yulia ini kebetulan dokter maaf, dosen di UP Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana mengenai manipulasi gen pada manusia seperti tadi contoh menghilangkan talaseminia sudah bisa yang dilakukan di Indonesia dan seterusnya. Untuk mendapatkan sifat unggul pada manusia itu dilakukan saat embrio yang bagaimana? Matur nuwun. nggih.
Matur nuwun nggih, Ibu. Jadi embrio itu kalau sudah 8 sel ke atas, 16 sel, itu sudah terjadi spesialisasi. Jadi kalau sudah terjadi spesialisasi, itu ada satu sel diambil, maka itu akan cacat. Tapi kalau Hmm. masih 8 sel ke bawah, ya, jadi blastulanya, ya, jadi masih 8 sel ke bawah, kan embrio itu kan pertemuan sperma itu kan separuh kromosom, ovum separuh kromosom. Jadi kalau digabung jadi lengkap, ya, jadi lengkap ya. Jadi lengkap 2N. Jadi kalau kita biologinya 2N. N1 N dari sperma, N1 dari ovum, maka lengkap 2N. Nah, 2N itu adalah manusia. Kemudian 2N itu nanti akan berkembang menjadi 2 sel. Ya, 2N itu 1 sel, maka kemudian berbiak menjadi 2 sel. Ya seperti dalam dalam Anisa tadi, ya kan, dari diri yang satu kemudian diciptakan pasangannya, ya kan, dari sel yang satu kemudian berkembang pasangannya, kemudian diciptakan jadi manusia yang banyak, ya. Jadi maka dijadikan sel yang banyak. 1 sel jadi 2 sel, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, dalam level ini belum terjadi spesialisasi dan ini bisa berkembang menjadi individu masing-masing. Jadi kalau 1 sel jadi 2 sel, 2 sel yang dipisah, ditanam sendiri dia akan jadi jadi dua bayi, jadi 2 embrio. Dalam level 4, gitu juga dipisah jadi 4 bayi, gitu. Tapi kalau sudah 8 sel, itu bisa juga ada 8 bayi, gitu. Utuh. Tapi begitu 16 nggak bisa. Karena begitu 16 sudah terjadi spesialisasi. Diambil satu cacat, karena itu sudah terjadi spesialisasi. Maka Hmm. pada umumnya kalau ingin melakukan manipulasi itu pada level 2 sel 4 sel. Ya, ini yang dimanipulasi mana ada embrionya yang diambil, kemudian ada gen tertentu yang diambil, terutama gen-gen yang sudah diketahui dan bisa diidentifikasi, maka itu bisa diinsersi atau dilesi. Ya kalau memang dia patologi ya dilesi, jadi diambil dibuang gitu kan. Tapi kalau orang-orang ilmuwan yang nyoba-nyoba, mereka menginsersi tertentu lah, ya itu insersi tertentu itu yang akan jadi apa gitu ya. Tapi kalau tentang penyakit itu, maka gen-gen yang menjadi penyebab dari patologi itu, maka dia dilesi, jadi diambil, dibuang, ya kan, dibuang, maka tidaklah ada lagi gen yang menjadi penyakit itu. Nah itu ke depan. Jadi gen seleksinya di sana nanti. Nah, ini terjadi karena memang mapping gen kita sudah ada. Jadi genom kita itu sudah di mapping. Jadi gennya manusia itu sudah di mapping dan itu tahu gen normal itu seperti ini loh mappingnya. Seret. Kalau orang sakit tertentu, wah ini bedanya di sini ya, gitu. Sakit apa lagi? Hmm. Oh ini ya, potensi kanker ini, potensi jantung ini. Lah itu semua dari di mapping. Nah, ya sekali lagi dunia ini memang ilmu pengetahuan dengan bisnis itu bergandengan. Jadi jadi Hmm. kayak gitu itu selalu nanti terus, ayo siapa yang mau gennya di ini di dilesi ya bayar sekian datang ke sekian ya itulah jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang siapa yang menguasai teknologi ya akhirnya menjadi kaya karena mereka memang bisa memberikan layanan semacam itu. Maka sekali lagi bahwa di level sebelum 8 sel itulah manipulasi bisa dikerjakan. Ya. Maka ketika bayi tabung seperti sampaikan Pandang tadi, maka embrionya itu nanti bisa disimpan. Jadi embrio yang disimpan itu rata-rata ya pada level 8 sel, 16 sel gitu. Disimpan, Hmm. bukan. Nah, supaya apa? Suatu saat nanti kalau embrionya bagus, pengen anak lagi yang kedua, maka embrio yang disimpan itu bisa ditransfer lagi. Jadi saat proses stimulasi ovulasi bisa mendapatkan banyak embrio, banyak sel telur, banyak fertilasi, dan banyak embrio. Lah, embrio yang dimasukkan boleh satu, boleh dua, paling banyak tiga, paling banyak, tergantung kualitas embrio. Nah, ini kalau Hmm. bagus ya dua, bahkan di luar negeri cuma satu. Nah, yang sisanya mana? Kan ini dapat 11 embrio, ya disimpan, ya, disimpan di mana di ya nitrogen beku. Harapannya apa? Harapannya nanti kalau misalnya tahun depan ibunya pengen hamil lagi, maka embrio ini bisa ditoweng, dicairkan, diinsersikan lagi. Gitu, itu harapannya gitu. Dan sekali lagi itu juga bisnis selain proses biologi. Nah, kita ini kan memahami lah artinya paham bahwa ada ilmu-ilmu dalam dunia, dalam dalam Islam yang memang kita memahami bagaimana proses penciptaan manusia itu dan penerapannya di dunia ini ya akhirnya tergantung pada ya orang-orang itu.
Tapi kita selalu bangga bahwa kita orang Islam itu sesungguhnya Al-Quran itu mengajar kita banyak hal sampai di level molekuler. Begitu, begitu kira-kira gambarannya, nggih? Matur nuwun Pak Dokter. Nggih. Luar Iya. biasa. Ini ada satu yang raise hand, Bu Yuli Tiras Tining. Monggo Bu Yuli, Nggih, monggo. langsung aja. Bu Yuli Trias Tining. Ada? Bu Yuli belum, Bu, Bu, Bu Yuli belum. Saya boleh tanya Oh, Pak monggo, Hendri. Mas Amor nggih. Nggih, Nggih, Pak. monggo, Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Luar biasa Pak Dokter pencerahannya. Saya sedikit minta pencerahan ini kita, bahwa kita ini hidup dipicu oleh hormon. Bagaimana Pak Dokter sampaikan. Nah hormon sedangkan bagaimana ini ya maksudnya gini, apakah hormon itu kan orang itu berinteraksi secara sosial baik dengan lingkungan dan sosial. Nah itu menimbulkan emosi. Apakah hormon itu dipengaruhi oleh emosi dan bagaimana kita mengendalikan emosi sehingga uh, secara psikologis itu kita bisa stabil gitu. Artinya ini kaitannya dengan Kolbun Salim dan Ibadur Rahman. Kan uh, bagaimana gambaran itu ya aplikasinya ini dalam kehidupan itu supaya kita bisa mengontrol emosi sehingga hormonnya stabil. Kalau umur 60 ke atas mungkin memang secara alamiah lebih stabil, tapi kalau bagi yang misalnya lebih muda atau yang masih intens berinteraksi sosial politik misalnya gitu kan biasanya emosinya lebih menggebu-gebu gitu ya. Itu kira-kira seperti apa ininya Pak? Tipnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Langsung nggih Pak Hendri. Iya, monggo langsung mohon Pak Dokter. Saya akan menjawab itu dengan apa? Dengan simplifikasi nggih Pak Amor. Iya. Saya dengan simplifikasi supaya gampang dipahami dalam forum yang luas ya. Yang pertama bahwa sesungguhnya masalah emosi dan hormon itu sangat kompleks. Dan yang kedua, saya ajak Bapak Ibu sekalian, ketika saya melakukan ultrasound pada seorang ibu yang hamil, umur, ya paling gampang saya lihat struktur lengkapnya itu umur 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, itu yang tumbuh paling besar itu kepalanya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti 12 minggu, 13 minggu itu eh, kepalanya kelihatan besar, seperti toge begitu ya. Jadi yang tumbuh kepala, yang predominan itu kepala itu tumbuh cepat, ya tumbuh cepat. Kemudian juga sampai lahir nanti, ya, jangan lihat, jangan jangan heran kalau panjenengan mirsani cucu-cucu panjenengan, ya kebetulan saya juga punya cucu yang ganteng, tak amati itu. Itu memang proporsi kepala dengan badan itu besaran kepala, ya itu memang begitu. Itu artinya apa? Ada suatu pertumbuhan yang cepat di kepala otak, ya. Otak itu menjadi sentral. Pertanyaannya, apa yang ada di otak? Anatomi menunjukkan, histologi menunjukkan bahwa otak itu berbagai macam struktur yang sangat. Makanya kalau kita lihat tadi dalam dalam tulisan saya, bahwa struktur otak, sel otak itu sama persis dengan susunan jagat raya. Ya. Memang bahwa otak itu adalah sinyal. Ya. Jadi sinyal-sinyal kebaikan, sinyal-sinyal keburukan, sinyal-sinyal ketuhanan, ya, sinyal-sinyal etik, semua itu ada di struktur otak. Ya, maka otak itulah menjadi center. Di otak itu ada bagian luar, namanya korteks cerebri, bagian dalamnya ada limbik, ada hipotalamus, ada perilaku dan lain-lain. Tetapi basicnya adalah limbik system itu namanya bagian dari otak yang besar proporsinya itu terkait dengan emosi. Emosi ada di situ. Dan di situ ada terkandung beberapa senter hormon, ya hormon. Kemudian otak yang paling luar itu namanya korteks, itu untuk logika dan lebih penting dari itu ada namanya fungsi luhur.
Jadi fungsi luhur itu adalah struktur yang tidak terstruktur dengan jelas, namun mempunyai fungsi membuat asosiasi hubungan. Jadi logika-logika itu di kortek itu memang membuat kecerdasan. Tapi cerdas, hitungan satu 2 3 dan seterusnya yang komplek-komplek itu memerlukan fungsi berikutnya namanya fungsi luhur. Bagaimana mengintegrasikan kecerdasan itu dengan kehidupan, gitu ya. Sehingga berkembang ilmu etika, filsafat, dan lain-lain. Itu tidak ada di dalam struktur otak secara biologi. Tetapi kalau kita kecerdasan, EQ itu ada di korteks cerebri. Tetapi begitu kita bicara ilmu etika, filsafat, ya, dan ilmu-ilmu hebat-hebat lainnya itu yang memerlukan fungsi luhur, itu namanya harus mengasosiasikan berbagai macam fungsi. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana dengan hormon? Hormon itu adalah suatu kelenjar yang sangat kecil, yang dia sangat-sangat kecil, dan dia itu berfungsi mengatur perilaku. Nah, sekarang apa gampangannya adalah pengatur perilaku sebagai komandannya ya sentral koordinasi itu ada di otak. Nah, nah, di otak itu namanya ada bagian namanya hipotalamus hipofisis adalah sentral hormonnya ya. Sedangkan di mana pelaku langsung, jadi kalau tentara, di mana batalion-batalionnya ini, nah di tubuh itu punya sentral-sentral batalionnya itu pelaku hormon. Ya kalau untuk gula ya ada di pankreas, di insulin. Jadi kalau ada something dengan gula kita ya berarti pankreas itu yang harus dilihat ya. Kalau untuk fungsi-fungsi homeostasis tubuh kita ada di adrenal. Untuk fungsi reproduksi ada di testis, ada di ovarium untuk perempuan dan lain-lain. Nah, mereka itu yang tersebar itu tergantung fungsi. Nah, sekarang perilaku. Perilaku, nah sekarang saya sempitkan lagi, perilaku. Perilaku laki-laki perempuan itu ditentukan oleh hormon namanya testosteron. Nah, testosteron atau androgen ini diproduksi oleh adrenal dan testis. Kalau perempuan, perilakunya ditentukan oleh hormon estrogen dan progesteron. Itu hasilnya di indung telur, ya kan? Maka perilaku itu emosi itu, maka selama estrogen, progesteron untuk perempuan, adrenal, androgen dan testosteron itu di testis itu berfungsi bagus, maka ciri khas kelaki-lakiannya muncul dan ciri khas perempuannya muncul. Kalau seorang laki-laki tetapi apanya rendah, testosteronnya rendah, maka dia tidak akan menjadi seorang lelaki yang sesungguhnya. Dia akan menjadi Hmm. seorang perempuan, meskipun fisiknya adalah seorang laki-laki. Juga perempuan. Kalau perempuan itu relatif stabil, ya relatif stabil karena sangat jarang perempuan-perempuan yang mengalami anomali untuk berubah menjadi testosteron yang basicnya androgen. Ada memang beberapa pasien-pasien saya yang memang perempuan tetapi androgennya tinggi sehingga dia tumbuh kumis, tumbuh bulu, ototnya besar, tulangnya besar. Tapi itu sangat kecil dan itu memang dasarnya kelainannya ada di level kromosom. Jadi ada sebagian kromosomnya yang tertukar dengan kromosom Y di situ ya, kromosom Y. Itu sangat jarang dan bila kita ketemu itu pasti akan saya lakukan pembedahan laparoskopi untuk mengambil ovariumnya agar ovariumnya yang mengandung kromosom Y, Y itu bisa kita remove ya sehingga nanti tidak Hmm. tinggal estrogen dan testosteron. Nah, laki-laki itu fungsi testosteronnya dan androgennya itu memang dia akan menurun ketika dia sudah umur 40 tahun. Jadi 40 tahun turun, 50 50 tahun turun sangat-sangat bawah sehingga 60 tahun sehingga eh, sangat-sangat basal. Sehingga bapak-bapak ada istilah menopause untuk perempuan dan andropause untuk laki-laki. Maka ketika hormon-hormon itu sudah turun dalam level yang sangat dasar, ya sudah emosi seseorang itu ya akan dalam level yang dasar juga, ya kan? Kolbun salim, orang sabar, orang ikhlas dan segala macam gitu. Ya itu mestinya ada di level itu karena hormon-hormon yang menggerakkan perilakunya sudah dalam level yang sangat bawah, gitu. Hmm. Namun ada variabel satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pergaulan. Pergaulan dan lingkungan, gitu kan? Karena Iya. Rasulullah sabda, agamamu adalah agama temanmu, gitu. Artinya ini gampangannya dalam arti luas bahwa perilakumu itu juga perilaku orang di sekitar kamu. Kalau orang-orang dalam forum yang bagian 45 orang ini orang soleh semuanya, saya yakin perilaku orang di forum ini soleh semuanya, ya kan? Ya kan? Pasti itu. Tapi kalau
ngumpulnya dengan orang-orang yang model lain ya monggo ya akhirnya cepat atau lambat ya akan ikut juga gitu kan itu itu maka betapa pentingnya sifat komunal kolektif kebersamaan itu selalu dipelihara ya sehingga banyak sekali Allah meminta kita harus menjaga silaturahim menjaga kekeluargaan menjaga kebersamaan bahkan sampai kapanpun bahwa kebersamaan itu menentukan perilaku seseorang. Nah, dalam aplikasinya Bapak sekalian tentu ya mari kita menjaga pergaulan kita bagus dan jangan lupa bahwa perilaku itu bisa dimanipulasi dengan hormon dan di luar juga banyak hormon-hormon yang bisa dijual untuk tujuan-tujuan tertentu tergantung tujuannya apa yaitu sesuai dengan apa yang diberikan dan sekali lagi bahwa itu ada proses bisnis yang ada di sana jadi jangan heran jadi tadi dalam dalam pembukaan ayat Al-Quran kan ada kata-kata itu jadi kata-kata perniagaan bahkan amal pun ya ada konteks perniagaan artinya bahwa memang kenapa sih kamu kok Jumatan datang di level apa di shop pertama ya supaya dapat unta ya kita berniaga juga supaya dapat unta nah kalau terlambat gimana ya berikutnya dapat apa dapat sapi. Lah akhirnya lu kok hitung-hitungan begitu. Berikutnya dapat apa? Dapat ayam. Terakhir dapat apa? Dapat telur. Malah akhirnya membuat fatwa sendiri-sendiri yang akhirnya jadi kacau. Ya akhirnya bahwa memang refleks berpikir semacam itu juga ada dan Allah juga pasti kok ketawa mungkin ya. Ketawa tapi itulah kita. Jadi lucu-lucunya kita di situ. Jadi basicnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa biologis kita akan aging, hormon kita akan turun, perilaku kita akan dalam level basal, dan jangan dilupakan bahwa ada faktor lingkungan, keluarga kita, teman-teman kita yang akan buat perilaku kita. Maka saya sekali lagi dalam forum yang baik ini, para Bapak Ibu yang dari seluruh Indonesia saya lihat itu mungkin kalau saya tidak salah mengartikan berkumpul dalam forum yang Zoom online ini ya harus dipelihara karena memang itu menentukan kita semuanya ke depannya. Begitu nggih Pak Hendri? Iya, matur nuwun mudah-mudahan Assalamualaikum. menjawab apa yang ditanyakan Mas Amor. Assalamualaikum. Ya, saya Bu Terima Yuli. kasih. Ini tadi yang Bu Yuli tadi Ya, present, monggo Bu Yuli kalau ya, terima kasih, Ustadz. Terima kasih juga Ustadz Dr. Sutrisno. Alhamdulillah, saya bisa bergabung di pagi hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Pak Dokter, tentang tulang ekor yang ada di manusia. Rasulullah bersabda bahwa hmm, semua bagian tubuh anak Adam akan habis di lahap bumi kecuali tulang ekornya. Nah, apakah di ilmu medis itu bagaimana melihat tulang ekor ini? Apakah di dalamnya itu memang ada semacam chip atau mungkin apa gitu, Pak Dokter? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang frekuensi yang ada di tubuh kita. Manusia apakah memang punya frekuensi apa ya, MHZ itu ya, eh, Dokter? Dan itu yang mempengaruhi kesehatannya. Bagaimana juga ini dilihat di dalam Al-Quran gitu, Pak Dokter ya. Terima kasih, itu pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is a big question. Ini pertanyaan Ibu sangat berat sebenarnya. Tentu saya mohon izin saya menjawabnya dengan ilmu pengetahuan, tapi sekaligus ya, eh, eh, ada filsafatnya begitu. Jadi mohon maaf. Eh, karena memang saya harus menjawab pertanyaan Ibu itu dari level itu juga ya. Mohon maaf untuk itu. Pertama, kalau kita lihat kerangka manusia, jadi ada 200 lebih tulang belulang manusia itu ada bagian tulang belakang yang disebut sakrum. Sebenarnya istimewa sakrum apa ya? Nggak ada. Jadi kalau saya bertanya loh, apa ya istimewanya sakrum ya? Kok, kok ada kata sulbi? Sulbi terus diartikan tulang belakang ya. Tulang belakang itu ada sakrum. Dia bentuknya seperti melengkung begitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi ya sakrum, ya tulang gitu kan. Kenapa di dalam Al-Quran ada kata sulbi, ya tulang belakang, spesifiknya bagian belakang, bagian bawah, sakrum.
pertanyaan. Eh, Ulama banyak ini. Ini kita bicara tentang tafsir ya. Kalau tafsir itu sekali lagi tidak absolut ya. Jadi tergantung pada pemahaman seseorang. Jadi saya tidak bicara tentang konteks kata sulbi dalam Al-Quran, tapi kita tafsirnya. Ada yang mengatakan sakrum. Tapi kalau lihat sakrum, ya tidak ada istimewa. Ya tulang sama tulang yang lain juga gitu kan. Tapi kalau sakrum diartikan sesuatu dari belakang, nah ini menarik. Sesuatu dari belakang, bukan tulang belakang. Tadi sulbi jangan diartikan sakrum, tulang belakang, tapi sulbi diartikan sesuatu dari belakang. Saya akan bicara tentang proses penciptaan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ya ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bicara embriologi. Ya, ketika seorang manusia, manusia umur 20 minggu. Benar Pak Ustadz. Ke-mute Pak Ustadz. Oh, enggak, ngapunten. Iya, Iya, ketutul. iya, iya. Sorry, sorry. Ketika seorang embrio ini embrio, saya bicara perempuan yang lebih gampang. Nah, laki-laki itu lebih kompleks memang, lagi lebih rumit ya. Saya lebih perempuan yang atau tipologi yang kita belajar itu kan sesuatu yang paling gampang ya. Jadi seorang embrio perempuan umur 20 minggu di dalam rahim ibunya itu ada sesuatu yang istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya adalah suatu proses perpindahan sel telur. Jadi embrio perempuan ini mempunyai sel telur yang berasal dari namanya hindgut. Hindgut itu suatu struktur kecil yang ada di belakang, di dekat tulang belakang, di bagian belakang. Saat itu belum ada konsep tulang belakang, tapi ada di belakang, namanya hindgut, yang berproses migrasi ke depan. Dan satu telur ini sambil bermigrasi ke depan, itu berkembang biak satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16, sampai berjumlah 6 juta. Nah, Hmm. sampai 6 juta. Dia itu bermigrasi dari belakang, dari hindgut itu menuju mana? Menuju suatu tempat yang namanya genital reed, yaitu suatu tempat yang kelak menjadi ovarium, yang suatu tempat kelak menjadi testis gitu. Jadi berpindah dari hindgut atau di belakang, suatu region di belakang, berpindah ke depan genital reed yang kelak menjadi ah, testis dan ovarium untuk perempuan, testis untuk laki-laki. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa testis dan ovarium adalah cikal bakal kehidupan manusia berikutnya. Maka perpindahan dari sel dari depan dari hindgut menuju ke depan menuju genital reed itulah bahwa kehidupan itu berasal dari struktur di bagian belakang menuju ke depan yang menuju testis. Ini biologi. Ini adalah proses biologi dan ini sudah eksis. Sehingga kalau kita bisa memotong embrio binatang coba pada umur 20 minggu gitu, embrionya, oh strukturnya berpindah sampai di sini. Umur 21 minggu sudah sampai di sini, jumlahnya sekian. Umur 31 minggu sekian. Nah, bayangkan betapa hebatnya Allah itu. Sehingga fa'lam annahu la ilaha illallah. Betapa hebatnya la ilaha illallah. Hanya Tuhan yang bisa. Satu sel menjadi 6 juta sel berpindah dari belakang menurut periode waktu tertentu menuju suatu tempat yang namanya testis laki-laki, suatu tempat yang namanya ovarium perempuan di bagian depan, dan ini akan menjadi cikal bakal manusia. Dan 6 juta ini tidak boleh salah. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Nggak boleh salah jalan. Satu saja itu salah jalan, dia itu akan jadi kanker. Karena tumbuh di tempat yang salah. Hmm. Coba panjenengan eh, bayangkan, orang angon bebek. Bebek itu ya, orang angon bebek. Bebek itu ratusan ribuan, itu kan berbuah gitu. Tapi ada satu yang suka nyelewar gitu, nyelente begitu. Nah, apa yang dikerjakan oleh yang angon? Yang Dia dikerjakan dibagi. adalah ditangkap, dipotong itu bebek. Hmm. Karena dia potensi membawa temannya ikut bablas juga untuk Hmm. nyerok juga gitu.
Nah, daripada nanti puluhan ratusan ikut dia, ya tak tangkap aja, tak sembunyikan gitu kan. Nanti tak goreng gitu kan. Kan masih ada ribuan yang lain. Maka Bapak Hmm. Ibu bayangkan, satu sel menjadi 6 juta sel telur, oocyte, atau sekian juta sperma, tidak boleh salah berpindah. Sehingga kalau salah tempat, itu akan jadi kanker. Contohnya, kalau ada tumor ditemukan pada bayi, itu pasti ganas. Kenapa? Karena itu adalah germ cell, sel-sel yang berpindah dari belakang ke depan tadi, yang salah tempat. Maka Hmm. hampir pasti seorang bayi yang ada tumor itu pasti ganas. Apalagi ada di dalam perut, loh kok ada kista, ada tumor, oh udah pasti ganas. Sudah pasti, sudah. Karena Hmm. itu salah tempat. Ya itu jadi kehidupan berasal dari hindgut menuju genital reach, yaitu satu tempat di belakang menuju ke depan. Dan ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, apakah sulbi juga di situ konsepnya? Ya, Bismillah. Ya, ya hanya Allah yang tahu gitu ya. Tapi kita mempunyai logika bahwa memang ada konsep belakang yang ada di sana. Gitu. Itu konsep belakang. Hmm. Kita Ya. kita sampaikan adalah ilmu pengetahuan. Kemudian yang pertanyaan lagi tadi apa Bu? Ngapunten, saya lupa. Yang kedua. Frekuensi tubuh manusia, Iya Ustadz. ini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan ini dari perspektif teologi ya. Saya hanya bicara ilmu pengetahuan dan juga ini filsafat, filsuf. Di dalam otak, di dalam panjangan pasti tahu. Otaknya Einstein itu hilang. Jadi Einstein itu hilang otaknya. Jadi ketika dia meninggal, kemudian dia diotopsi, otak kepalanya utuh, tapi otaknya hilang. Dan otaknya hilang itu ternyata diambil oleh ahli patologinya. Ahli patologinya, ahli patologinya gini pertanyaannya. Ini orang hebat, ini apa sih yang beda di kepalanya? Gitu kan? Kan gitu kan? Orang ini kok hebat sekali, ini apa yang beda di kepalanya? Maka ketika dia punya kesempatan otopsi, otaknya diambil Bapak Ibu sekalian. Disembunyikan. Jadi ilegal proses ini. Ilegal. Tetapi ternyata ilegal itu menimbulkan barokah. Tapi berpuluh tahun kemudian, ya kan, bahwa Hmm. ketika otaknya itu dianalisis, ternyata itu ada yang berbeda dengan otaknya Einstein itu, ya kan, ada yang berbeda. Yang panjenengan lihat ya, sulcus dan gyrusnya dan korteknya lebih lebar itu yang diflorkan untuk umum. Tapi basicnya otaknya berbeda. Satu hal adalah berarti orang dengan kemampuan yang berbeda, ya kan, itu memang struktur otaknya berbeda. Sehingga jangan heran, pasti Rasulullah itu struktur otaknya pasti berbeda. Pasti. Kenapa? Hmm. Karena bisa menerima wahyu yang demikian luar biasanya, ya kan? Jadi jangan samakan dengan otak-otak kita ini, otak-otak kita ini jangan, ya kan? Hmm. Pasti Nabi dan Rasul itu struktur otaknya luar biasa beda. Para wali-wali itu juga berbeda, ya kan? Sehingga kalau panjenengan di apa di pesantren ada konsep ilmu laduni dan lain-lain, ya itu memang memang hanya orang-orang yang mempunyai konsep otak struktur dan reseptor lah. Kita reseptor ilmu pengetahuan, reseptor yang berbeda, ya. Kalau Hmm. reseptor itu ya receiver lah kira-kira begitu ya. Jadi receivernya berbeda, jadi tidak bisa menerima semua gelombang. Nah, sekarang mari kita bicara biologi. Di dalam struktur otak itu ada bagian kortek, ada talamus, dan ada bagian limbik, ada hipofisis dan lain-lain sampai ke otak kecil yang berfungsi untuk keseimbangan. Ada struktur yang kecil namanya pineal gland. Nah, ada las. Pineal gland itu Bapak Ibu sekalian, ini kembali kepada filosofi. Jadi pineal gland itu diyakini itu adalah struktur yang saat ini dikatakan bisa gelap dan terang. Tapi ini biologi. Tapi fungsionalnya, fungsi filosofinya, orang yakin ini gelap dan terang bukan konsep yang kuantitas, tetapi adalah konsep kehidupan, ya kan? Konsep filsafat. Bahwa orang yang pineal gland-nya besar, dia mempunyai kemampuan untuk melihat terang lebih banyak dan bisa melihat jauh ke depan. Ya, karena dia mempunyai pineal gland yang besar. Sehingga jangan heran
Kalau orang-orang bukan Muslim, ada Nostradamus dan lain-lain itu mempunyai kemampuan untuk dia clairvoyance, kebijakan, ramalan dan segala macam. Mereka diyakini oleh para ahli-ahli filsafat, mereka itu adalah orang dengan pineal gland yang besar. Sehingga saya punya keyakinan juga bahwa orang-orang hebat, para nabi dan rasul yang bisa melihat beribu tahun yang akan datang, pasti clairvoyance pineal gland-nya besar. Nah, itu sehingga dikatakan bahwa seseorang yang bisa memelihara pineal gland-nya itu bisa menangkap sinyal-sinyal frekuensi kehidupan yang dipancarkan Tuhan kepada kehidupan kita. Ya, itu. Tetapi orang-orang yang biasa-biasa Bapak Ibu sekalian, di mana tidak bisa menangkap itu, ya pineal gland-nya hilang, ya. Sehingga pada manusia kebanyakan pineal gland-nya itu atrofi. Atrofi itu mengecil, menghilang. Sehingga kalau orang-orang di bagian forensik itu apa, otopsi melihat pineal gland pada mayat-mayat itu ya tidak ditemukan lagi karena tidak digunakan ya atrofi. Tangan kita diamkan gini aja terus gak kita gerakkan, saya jamin nanti 10 bulan sudah mengecil sebesar ini. Dan itu Hmm. atrofi. Jadi sesuatu yang tidak digunakan atrofi. Maka kita tidak boleh membiarkan apa yang ada pada sekarang. Jadi kepala kita gunakan untuk berpikir, untuk membaca, untuk ngaji, untuk merenung supaya tidak atrofi. Fisik kita, tangan kita, kaki kita harus kita gerakkan. Jalan Hmm. kaki, entah bersih rumput, entah ngelapi rumah, entah nyapu genteng, terserah pokoknya harus ada Hmm. kita gunakan supaya tidak atrofi. Apalagi juga gitu. Jadi apa yang kita punya tidak boleh karena struktur dan fungsi kalau teori Darwin ya Darwin struktur dan fungsi itu beriringan. Ada struktur tapi tidak difungsikan maka hilang itu strukturnya gitu kan gitu. Gitu. Maka apa yang kita struktur yang ada pada kita harus kita fungsikan sehari-hari. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh apa ya, tidak aktif. Jadi kita aktif semua baik fisik maupun mental kita supaya kita bisa memelihara. Nah, pineal gland itu Bapak Ibu sekalian, kalau zaman-zaman dulu eh, lihat itu dianggap sebagai indera keenam. Hmm. Ya mata ketiga gitu ya. Jadi kalau panjangan lihat-lihat simbol-simbol simbol-simbol orang dulu itu kan ada mata ketiga, indera keenam. Ya itu karena memang itu adalah fungsi filosofinya di sana. Jadi itu sudah ribuan tahun itu dikembangkan dan itulah yang bisa dianggap sebagai manusia itu mempunyai kebijakan clairvoyant yang bisa menangkap sinyal-sinyal alami. Dan itu ini mohon maaf ini adalah tinjauan ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi sifatnya hanya memperkaya kita untuk bahwa kehidupan itu seperti itu. Dan tentu ibu sekalian basicnya adalah sekali lagi bahwa kita harus membuat aktif apa yang kita punya sekarang ini dan tidak pernah boleh kita diamkan. Itu jawabannya nggih, sementara just for moment. Luar biasa, Ustadz. Pertanyaannya dua, jawabannya bisa 20. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Izin kalau ada Ustadz punya grup WA, izin bergabung. Aduh, matur nuwun. Saya senang. Saya tuh terus terang kalau dikasih pertanyaan itu ya senang karena saya harus belajar lagi karena belajar adalah hobi. Iya, Pak Ustadz. Ini masih ada dua, Pak Ustadz. Oh, Gimana, Pak Ustadz? tidak apa-apa lanjut aja. Saya Iya. free aja. Iya. Ini ada dari Bu Sri Ambarukmi. Assalamualaikum, Ustadz. Mau tanya apakah degenerasi tulang belakang pada orang umur 30 tahun adalah faktor keturunan? Iya. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian, ternyata sekarang itu terbukti bahwa semua penyakit itu ada faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor nutrisi, faktor perilaku, dan semua penyakit menular. Jadi jangan kira yang menular itu hanya tuberkulosis, HIV, batuk, pilek, COVID. Semua penyakit menular, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Masa penyakit gangguan jiwa, ya kan? Itu menular, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Makanya panjenengan jangan sering-sering bergaul dengan orang-orang dengan kelainan mental. Nular, Bapak Ibu. Hmm. Ya kan? Betapa pentingnya dalam forum keluarga, forum yang baik ini selalu berkumpul. Kan ini orang sehat semuanya dan itu orangnya sehat. Kalau misalnya panjenengan
setiap hari di rumah sakit jiwa sana, misal terus pertama-tama iso beda no. Oh, ini gendeng ini. Oh, ini gendeng level. Iya, gendeng level ini. Oh, cara mikirnya itu kok aneh yo. Mereka cara mikirnya, mohon maaf, saya nyebut aja Pak Hendri, Pak Hendri, eh, jumlah rodanya sepur itu berapa ya? Loh, Pak Hendri pasti tahu. Ini pertanyaan gendeng ini. Lah, kok nanya kok rodanya sepur gitu kan? Tapi begitu Pak Hendri sudah berbulan dari sana, akhirnya, api juga ya. Pak Hendri roda sepur itu berapa? Ya 100. Lah, bisa jawab Pak Hendri, karena Pak Hendri ikut ngitung. Tak hitung roda sepur kali berapa. Jadi ikut larut dalam pemikiran mereka. Kan? Jadi cara berpikirnya mereka bisa nular ke kita gitu. Itu 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 penyakit kejiwaan. Jadi hati-hati memang. Jadi itu nular. Makanya betapa pentingnya dalam orang yang selalu komunitas itu untuk saling menjaga agar kewarasan itu nular. Bapak Ibu sekalian, menjaga, terjaga, ya kan? Dan jangan masuk dalam orang-orang yang berpikirnya aneh-aneh, ya kan? Beraneh. Begitu masuk ke situ, pertama bisa membedakan, tapi lama-lama larut. Ya, itu apa saja konsepnya. Nah, kalau sudah tuberkulosis, HIV, COVID ya sudah tidak usah ditanya, ya kan? Itu barang ada virusnya nyebar lewat udara, lewat droplet, lewat apa nafas kita ya sudah pasti nular, gitu ya. Nah, sekarang eh, konsep penyakit apapun, entah diabetes, entah osteoporosis, ya basicnya adalah bahwa ada faktor keluarga yang memang ada riwayat. Maka kalau ke dokter ditanya, Bu, apakah Bapak, apakah ada keluarga yang sakit seperti itu? Selalu ditanyakan. Maka jangan heran kalau orang Jawa, Mbok kamu itu kali cari cari jodoh, Mbok ingat bobot, bibit, dan bebet. Loh, orang Jawa itu hebat loh, Pak. Dulu orang Jawa sekian ratus tahun lalu namanya orang Jawa itu mau soal sekolah, ya kan? Fakultas kedokteran, fakultas biologi. Tapi kok iso ya bikin mbok ya ingat bobot bibit bebet, ya kan? Artinya apa? Ada something yang terkait dengan itu, gitu. Dan memang ilmu biologi sekarang menunjukkan bahwa apapun ada dasar-dasar keluarga, dasar keturunan, dasar lingkungan, dasar perilaku, dan tentu ada dasar biologinya. Ya, kira-kira begitu ya, Ibu, gambarannya. Iya. Matur nuwun, mudah-mudahan Matur nuwun, dokter. Iya. ini pertanyaan dari Pak Edi Keswanto. Bagaimana para nabi yang bisa dikaruniai anak-anak, kira-kira prosesnya bagaimana, Pak? Maksudnya gimana ini? Pada usia sepuh, nah, gini. Mungkin begini pertanyaannya. Bagaimana dengan para nabi yang pada usia sepuh bisa dikaruniai anak-anak? Bagaimana prosesnya? Iya, ya kita kalau kalau tentu seperti Nabi Ibrahim yang sudah umur berapa itu ya baru punya anak ya. Sekali lagi bahwa sekarang pun saya berangkat dari kenyataan. Dari kenyataan ya Pak Ibu sekalian. Eh basicnya orang di atas 40 tahun itu juga rasanya untuk punya hamil. Ini perempuan ya, perempuan ya. Perempuan pada umur 40 tahun ke atas untuk hamil itu sudah potensinya tidak lebih dari 10%. Pada umur 45 tahun tidak lebih dari 1,5%, 2%. Tapi saya masih eh, punya pasien umur 48 tahun bisa Ambil. hamil. Iya. Hmm. Tapi itu kan sangat jarang. Tapi ada, ya kan? Ada, ya kan? Gitu. Terus, jadi selalu ada faktor-faktor random, ada faktor-faktor eksepsional, perkecualian untuk kehidupan ini. Ya. Terus yang kedua adalah ilmu pengetahuan sekarang itu bisa memanipulasi ilmu pengetahuan. Ya, manipulasi bahwa eh, perempuan itu bisa diekstend umurnya, proses biologisnya dengan syarat bahwa sel telurnya harus muda. Maka orang-orang itu sekarang itu oocytenya disimpan, ovarium disimpan. Supaya apa? Supaya nanti ketika umur 45 tahun, umur 50 tahun saya bisa memanipulasi uterus saya sehingga embrio saya bisa saya implan gitu. Artinya apa? Selama embrionya itu berasal dari sel telur yang masih muda, itu maka bisa jadi embrio dan bisa diimplan pun kapan saja ke uterus seorang perempuan umur berapapun yang sudah disiapkan. Disiapkan. Jadi kalau umur 50 tahun ya nggak mungkin bisa, tapi bisa disiapkan. Dengan apa? Dikasih hormon. Gitu. Jadi Hmm. perempuan bisa dikasih hormon dari luar, estrogen, maka
genitalianya, uterusnya bisa tetap terjaga baik, tapi disiapkan. Bukan alami ya, disiapkan. Ya, disiapkan dengan ya tentu aja dengan hormon dan pembiayaan. Maka ketika umur 50 tahun dia bisa hamil dengan embrionya dia ketika sel telurnya disimpan umur 25 tahun gitu. Hmm. Itu biologi. Sehingga konsep ini menunjukkan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya genitalianya perempuan itu bisa dimanipulasi asalkan dengan tujuan dan embrionya itu berasal dari yang muda. Gitu. Nah, arah saya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu bisa, logika itu jalan, bahwa pada umur lanjut seseorang itu bisa hamil mempunyai anak. Bagaimana dengan laki-laki? Lah, istimewanya laki-laki itu ternyata tidak pandang umur, asalkan dia masih mempunyai sperma, dia bisa memfertilisasi. Nah, cuman kalau pada umur tertentu dia tidak bisa memfertilisasi langsung, ya spermanya bisa diambil oleh ahli urologi, diberikan lewat bayi tabung. Tapi basicnya, selama dia masih mempunyai sperma, dia bisa masih memfertilisasi meskipun laki-laki itu umurnya 80 tahun, 90 tahun. Gitu. Hmm. Ini kita konsep ilmu pengetahuan yang sekarang bisa dikerjakan. Pertanyaannya ada flashback. Lah bagaimana dengan Nabi zaman dulu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan kalau Nabi Ibrahim sekitar 6.000 tahun yang lalu, ya kok 6.000, ya sekarang kan sudah 2024. Sejarah yang diketahui Nabi Ibrahim itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Jadi peninggalan-peninggalan yang bisa dirunut sampai Nabi Ibrahim itu 4.000 tahun yang lalu, ya kan Mesopotamia, ya kan segala macam itu 4.000 tahun yang lalu. Itu jadi kira-kira settingnya 6.000 tahun yang lalu kan nggak penjelasan saya pengetahuan ini kan nggak ada gitu. Yang ada saat itu adalah bahwa kebesaran Tuhan. Ya, kita kembalilah ke iman bahwa memang kalau Tuhan mau ya apa apa yang tidak terjadi gitu walaupun 6.000 tahun yang lalu. Kalau konsep pengetahuan kita saja sekarang ini bisa memanipulasi itu, berarti 6.000 tahun lalu Tuhan juga dengan memanipulasi dengan caranya sendiri gitu. Sehingga Nabi Ibrahim yang sudah usia lanjut bisa mempunyai anak. Tapi, tapi Bapak sekalian, apa yang diperoleh Nabi Ibrahim tidak gratisan. Kenapa? Doanya. Berapa lama beliau berdoa? Ya kan? Dengan cara apa beliau berdoa? Dan hati yang level apa beliau berdoa? Sehingga Allah memberikan karunia. Sehingga Nabi Ibrahim itu mempunyai makom level tersendiri sebagai bapak para nabi. Kenapa? Karena konsep tauhid itu dasarnya dari sana. Beliau berangkat dari politeisme. Jadi lingkungan beliau itu kan lingkungan pagan, ya kan, lingkungan menyembah ini menyembah itu, ya kan, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah semuanya disembah kan, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim bermigrasi, berevolusi, bahkan berevolusi untuk yakin dan menemukan bahwa Tuhan cuma satu, ya kan? Itulah monoteisme yang pertama, tauhid yang pertama, sehingga itu yang beliau menduduki sebagai seseorang yang sangat istimewa, bapak para nabi. Dan tentu saja sekali lagi kok bisa ya karena doanya makomnya level itu orang nabi ya penemu ya penemu tauhid yang pertama dan doanya pasti sangat panjang dengan level yang sangat luar biasa maka Allah akan ya dengan caranya sendiri membuat bisa mempunyai anak. Itu penjelasan saya dari Iya. ilmu pengetahuan Iya. dan Kalau bicara etching ini menarik ya, Dok. Kalau di Islam itu kan s- setiap Allah menurunkan sakit mesti ada obatnya ya, kecuali etching, kecuali penuaan. Nah, ini gimana, Dok? Ada nggak ilmu teknologi yang bisa menghambat atau bisa memudahkan bagi? jadi sekarang orang itu Pak sakit apa boleh dibilang sakit apa aja itu ada obatnya kecuali itu umur itu nggak ada obatnya jadi sekarang nggak ada obat untuk umur. Nah sekarang untuk tampilan itu bisa dimanipulasi lah tampilan ya jadi tapi kan umur tidak ada obatnya gitu ya. Jadi memutar memutar arah mundur itu kan nggak ada obatnya ya. Iya. Ya, tapi kalau tampilan itu bisa gitu kan. Tampilan ya kulitnya diperbaiki dengan oplastik dengan segala macam ini dan itu yang dijual luar biasa itu kan rambut bisa ditanam di apa kan dibikin gondrong, dibikin keriting, ya whatever. Ya kan. Ini bisa disulam ini sulam itu kan segala macam, Pak. Ya kan.
itu tampilan ya, tapi obat untuk umur nggak ada, sampai sekarang tidak ada. Dan memang saya yakin nggak akan pernah ada. Tadi kayak kan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya sudah, lima itu harus dilalui kan. Jadi kan tidak ada hidup mati, hidup lagi, kembali kepada Allah. Ya sudah, mau nggak mau sudah itu. Jadi orang boleh mencari obat untuk memutar umur, tapi kita sebagai orang Muslim pasti yakin tidak akan pernah menemukan, dan sampai sekarang sejarah pun ilmu pengetahuan sampai maksimal pun tidak akan pernah bisa membuat orang muda kembali, kecuali dia mengkloning dirinya sendiri. Ya, mengkloning ya, cloning itu mungkin, tapi diri yang kedua itu apa sama dengan yang pertama, juga tanda tanya besar, ya kan. Kalau cloning sangat mungkin, dan informasinya sudah ada yang orang yang mengkloning dirinya sendiri gitu. Hmm. Jadi sel intinya dia dimasukkan ke sel telur orang lain, ditumbuhkan jadi bayi. Jadi bayi itu ada dirinya sendiri. Itu sudah ada. Dan informasinya, informasi yang tidak resmi di bawah meja itu sudah dikerjakan. Ya, sekali lagi Hmm. itu sungguh tidak ada aspek ya itu. Hmm. Saya kira begitu. Iya. Matur nuwun, Pak Ustadz. Ini sudah jam 7.15 ini. Biasanya kita jam 7 udah selesai, Pak Ustadz. Matur nuwun sangat. Kita Oke. ngatur nuwun untuk Nah, teman-teman mau menanya, ada yang mau tanya, mungkin sementara kita pending dulu karena teman-teman juga mungkin ada keperluan lain. Matur nuwun sangat. Sebagai penutup, kami mohon Pak Ustadz Rifai untuk bisa menyampaikan doa penutup. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Semoga usia Pak Dokter juga barokah ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua. Perjalanan hidup masih panjang. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu selama ini, sehingga pengajian KSU pada pagi hari dapat kami laksanakan dengan baik. Terima ya Allah amal baik kami, dan ampunilah ya Allah segala dosa dan kekeliruan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa'ana ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar wasuyufa muktalifata wasyada'ida wal mihana ma dhaharu minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buludani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, khususan ila abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله